Halo semuanya, sekarang kita kembali lagi ke pembelajaran matematika wajib kelas 12. Materinya ukuran pemusatan data dan letak data tunggal oleh Ibu Anastasia Ninotska. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk mewakili dan menerangkan tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik pengukuran secara tunggal maupun kelompok. Nah, yang pertama kita lihat adalah mean, rata-rata hitung. Nah, lambangnya adalah X, lalu ada garis datar di atas atau dibaca X bar. Adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rumusnya X tambah 1 tambah X tambah 2 tambah X tambah 3 X3 itu maksudnya data pertama tambah data kedua tambah data ketiga hingga tambah data ke N bagi N itu banyak data. Nah, sekarang kita lihat di contoh. Jadi jumlahkan semua angka itu 8 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 5 seterusnya. Lalu bagi banyaknya data ada 10. Jadi 52 bagi 10 sama dengan 5,2. Lalu bagaimana jika ada tabel frekuensi data tunggal? Nah, di sini artinya nilai 5 ada 4 orang, nilai 6 ada 5 orang, nilai 7 ada 1 orang, nilai 8 ada 7 orang, nilai 9 ada 3 orang. Nah, nilai X bagi XI frekuensinya jumlahnya itu 20. Nah, 5 kali 4 20. Kita kalikan 6 kali 5 30. 7 kali 1 7. 8 kali 7 56. 9 kali 3 27. Nah, jumlah frekuensi adalah 20. Nah, jumlah frekuensi kali XI adalah 140. Maka rata-ratanya adalah 140 bagi 20 sama dengan 7. Sekarang kita lihat median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Jika banyak data ganjil, maka median nilai data ke N tambah 1 bagi 2. Jika banyak data genap, maka nilai data ke N bagi 2 tambah nilai data ke N bagi 2 tambah 1, lalu bagi semuanya dengan 2. Contoh 1, 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut: 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, nah, kita urutkan dari data yang terkecil, yaitu 2, 3, 5, 6, dan 7. Di rumus ada XI atau data ke I. Nah, data ke 1 adalah 2, data kedua adalah 3, data ketiga adalah 5, data keempat adalah 6, data kelima adalah 7. Banyak data 5 ganjil, jadi kita gunakan rumus yang ganjil. X5 tambah 1 per 2, jadinya data ke-6 bagi 2, data ketiga yaitu 5, jadi mediannya 5. Lalu contoh 2, 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Kita urutkan dari data yang terkecil, kita masukkan ke rumus 10 bagi 2, data ke 10 bagi 2 tambah 1, jangan samakan penyebut, bagikan dulu lalu tambah 1. 10 bagi 2 5, tambah 1 6. Jadi setengah dari penjumlahan data kelima dan data ke-6. Data kelima adalah 170, data ke-6 adalah 171. Nah, dibagi 2, setelah dijumlahkan bagi 2, hasilnya 170,5. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, median dari tabel distribusi data tunggal. Nah,
Kita lihat di sini, kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif didapat dari, nilai 5 ada 4, jadi frekuensi kumulatifnya FK itu 4. Nilai 6, frekuensi kumulatifnya didapat dari frekuensi kumulatif nilai 5, 4, tambahkan frekuensi nilai 6, 5. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Lalu frekuensi kumulatif nilai 7 didapat dari frekuensi kumulatif nilai 6 tambah frekuensi nilai 7, yaitu 9 tambah 1, 10. Lalu frekuensi kumulatif nilai 8 adalah frekuensi kumulatif nilai 7 tambah frekuensi nilai 8, jadi 10 tambah 7, 17. Begitu lanjut, frekuensi kumulatif nilai 9 dapatnya dari frekuensi kumulatif nilai 8 tambahkan frekuensi nilai 9, 3, yaitu 17 tambah 3, 20. Sekarang untuk menentukan mediannya, kita bikin rumusnya setengah data ke-20 bagi 2 tambah data ke-20 bagi 2 tambah 1, setengah data ke-10 tambah data ke-11, setengah 7 tambah 8, 15 bagi 2, 7,5. Sekarang kita lihat contoh keempat. Jika datanya adalah ganjil, tentukan frekuensi kumulatifnya lagi, lalu masukin ke rumusnya. Data ke-30 bagi 2 data ke-15. Data ke-15 jatuh pada nilai 7 karena frekuensi kumulatifnya kan masih 17. Frekuensi nilai kumulatif nilai 6 masih 6. Jadi tidak bisa data ke-15 di situ. Dia baru sampai data ke-6. Nah, ketika masuk nilai ke-7, di situ mulai dari data ke-6 sampai data ke-24. Berarti data ke-15 ada di nilai ke-7. Lanjut, kita lihat yang paling gampang, yaitu modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus nilai data yang frekuensinya paling besar. Jika ada data tunggal seperti di bawah ini, maka untuk menentukan modus dilihat dari berapa banyak data yang sering muncul, yaitu data 170 karena dia muncul 3 kali. Jika nanti di soal ada data yang muncul sama juga 3 kali, contoh 160 ada muncul 3 kali, maka modusnya juga ada 2, yaitu 160 dan 170. Nah, yang berikut ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Modusnya adalah dilihat dari yang frekuensinya terbesar, yaitu nilai 7, maka modusnya adalah nilai 7. Lalu ada yang namanya ukuran letak data. Ukuran letak data adalah kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, desil, dan persentil. Kuartil, jika data telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapat 3 pembatas, yaitu sebagai berikut. Kuartil 1, seperempat dari N tambah 1, kuartil tengah atau kuartil 2, yaitu 2/4 atau setengah dari N tambah 1, kuartil atas atau kuartil 3, yaitu 3/4 dari N tambah 1. N adalah banyak data. Nah, kita lihat berikut ini adalah data panjang jalan di sebuah daerah dalam satuan kilometer 56732. Hitunglah kuartil dari data panjang jalan tersebut. Kita urutkan 2, 3, 5, 6, 7. Kuartil 1 adalah 5 tambah 1 bagi 4, data ke-6 bagi 4, data ke-3 bagi 2, data ke-1,5, data ke-1,5, berarti data di antara data ke-1 dan data ke-2, yaitu 2 tambah 3 bagi 2, 5 bagi 2, 2,5. Kuartil 2, 2/4 dari 5 tambah 1, jadi setengah dari 6, yaitu data ketiga itu 5. Data ketiga adalah 3/4 dari 5 tambah 1, data kelima
Jadi 3/4 dari 6, 18 bagi 4, 4,5. Berarti datanya di antara data keempat dan 5. Nah, jadi kuartil 3, 6 tambah 7 bagi 2, 13 bagi 2, 6,5. Nah, ini gambarnya. Sekarang kita lihat contoh 2, jika datanya genap. Ada data seperti ini. Nah, jika data seperti ini, data tersebut ada jumlahnya 10, paling gampang. Nah, kita bagi dua bilangan ini sama banyak, sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Kuartil 2 adalah data yang penjumlahan dari data yang di tengah dan dibagi dua. Berarti seperti jari kita, jempol kiri sama jempol kanan, jumlahkan bagi 2, 170 tambah 171 bagi 2. Lalu yang sebagai kuartil 1 adalah data tengah pada 5 bagian yang di kiri. Kuartil 3 adalah data tengah yang bagi bagian 5 bagian kanan. Kita lihat. Pertama, membagi dua data di tengah-tengah. Kedua, membagi dua anggota sebelah kiri. Karena ganjil, maka data yang di tengah dari sebelah kiri adalah kuartil pertamanya. Membagi dua anggota sebelah kanan. Karena ganjil, maka data yang di tengah dari sebelah kanan adalah kuartil ketiganya. Sekarang kita lihat pada contoh tabel. Kita tentukan frekuensi kumulatif, lalu kita cari frekuensi kumulatif kuartil pertamanya. 1/4, 29 tambah 1, 30 bagi 4, 7,5. Berarti datanya di antara data ke-7 dan data ke-8, yaitu masih nilai 7. Jadi 7 tambah 7 bagi 2, 7. Kuartil 2 adalah 1/2 dari 29 tambah 1. Jadi 15, data ke-15 adalah nilai 7. Kuartil ketiga, 3/4 dari 29 tambah 1. Jadi 90 bagi 4, 22,5. Berarti data di antara data 22 dan data 23, yaitu 8 tambah 8 bagi 2, yaitu 8. Lalu desil. Desil adalah nilai membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Rumusnya seperti yang terlihat. Lihat ya, I-nya itu hanya sampai batas 9, N banyak data. Sekarang kita lihat rumusnya. Diketahui data, urutkan 2/10, 10 tambah 1, 22 bagi 10, 2,2. 2,2 itu kan 2 tambah 0,2. Jadi desil kedua adalah data kedua tambah 0,2. 0,2 itu dari atas itu. Kali, nah kalau dia data kedua berarti ambil satu di atasnya, data ketiga kurang data kedua. Jadinya 5 tambah 0,2 kali 5 kurang 5, jadi 5 tambah 0, 5. Kalau bagaimana dengan tabel distribusi tunggalnya? Sama. 3/10, 30 tambah 1, 93 bagi 10, 9,3. 9,3 adalah 9 tambah 0,3. Jadi data ke-9 tambah 0,3 kali, karena data ke-9 kita tambah 1 yang di atas, jadi data ke-10 kurangi data ke-9 sama dengan 7 tambah 0,3 kali 7 kurang 7. 7 tambah 0 sama dengan 7. Sekarang kalau persentil. Persentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Caranya sama dengan desil, cuman I-nya adalah 1 sampai 99. N-nya banyak data. Kita lihat contohnya. Persentil ke-75. 75/100. Pertama urutkan dulu datanya, lalu kita cari seperti desil. Tetap ya, datanya kan 10, jadi 10 tambah 1. Nah, 8,25. Berarti data ke-8 tambah 0,25 sama seperti desil tadi, data di atasnya 9 kurangi 8, data ke-8. 9 tambah 0,25 kali 10 kurang 9, jadi 9,25. Lalu kalau pada tabel distribusi frekuensi tunggalnya sama juga, cari frekuensi kumulatifnya.
Lalu persentil ke-20 berarti 20 per 100 kali 30 tambah 1, jadi 620 bagi 100 sama dengan 6,2. Persentil 20 adalah data ke-6 tambah 0,2. Nah, data di atasnya lagi data ke-7 kurang data ke-6. Jadi 6 tambah 0,2 kali 7 kurang 6. 6 tambah 0,2 karena 7 kurang 6 1. Hasilnya adalah 6,2. Nah, berikut ada tugas dari nomor 1 sampai nomor 3. Tolong kerjakan dengan cara foto lalu kirim ke link Google Drive yang Ibu nanti kirim. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.